Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat dan tempat sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan IHT yang materinya tentang profil pelajar Pancasila. Di mana dalam acara kegiatan ini yang menjadi pembuka adalah saya sendiri, Bapak Suwanto, pembaca doa Ibu Indah, moderator Pak Afif, ice breaking Bu Maria, dan fasilitatornya itu adalah Ibu Tuti. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, agar supaya acara kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada arang melintang. Untuk itu marilah kita berdoa dulu semoga acara kegiatan IHT pada siang hari ini bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan bersama. Untuk itu saya mohon kepada Ibu Indah untuk membaca doa untuk sebagai pembukanya. Dimohon untuk Bu Indah. Terima kasih Pak Suwanto. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum mengawali acara ini, semoga dalam pembelajaran ini nanti kita dapat ilmu yang bermanfaat. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan lagi pada Pak Suwanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah. Nah, untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator Bapak Afif untuk melanjutkan acara selanjutnya. Pada Pak Afif kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Suwanto atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator dalam kegiatan ini akan menyampaikan beberapa susunan acara untuk kegiatan kita ini. Yang pertama, nanti akan ada penyampaian materi dari fasilitator Ibu Tuti Yuliana, yang mana materinya berjudul Profil Pelajar Pancasila. Kemudian acara yang kedua yaitu acara tanya jawab. Ya. Jadi di acara tanya jawab ini nanti akan dibatasi maksimal 2 pertanyaan. Jadi mohon teman-teman untuk menyimak materi yang akan disajikan nanti agar nantinya dapat menciptakan pertanyaan yang memang belum dimengerti sebelumnya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu kepada fasilitator Ibu Tuti Yuliana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, guru-guru hebat. Kami ucapkan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas waktu kita dalam menyelenggarakan IHT tentang profil pelajar Pancasila.
Nah, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kenalan dulu ya, atau kita lewati? Kenalan dulu, Bu. Dulu Bu, biar Oke, monggo. Sayang. Ya, betul apa yang disampaikan Bu Indah ya. Silakan mungkin, atau saya dulu perkenalkan diri dulu. Ya, Bu, betul, Saya dulu monggo. ya. Saya Tuti Yuliana dari SDN Ngaglik 01 Kota Batu sebagai fasilitator untuk kelompok A. Mungkin bisa dilanjutkan untuk Bapak Ibu guru peserta, silahkan mulai dari mana ini? Dari Probolinggo dulu, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Tuti. Mohon izin Bu Tuti dan teman-teman. Nama saya Maria Magdalena Rinawati, saya dari SD Negeri Sukabumi 2 Kota Probolinggo. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan untuk Bu berikutnya. Terima kasih, Bu. Ya. Nama saya Indah Pujiwati. Terima kasih. Ya, berarti Bu Maria sama Bu Indah Probolinggo ya? Ya, tetanggaan Bu. Oh iya, nggih. Selamat bergabung Bu. Berikutnya, nggih. Saya Bu. Ya, Pak, silakan. Nama saya Suwanto, berasal dari UPT SD Negeri 334 Gresik, Bawean. Nah, iya Pak. Ini perkenalan saya Bu. Nggih, Pak, terima kasih. Musim apa ya Pak di sana sekarang? Kenapa Bu? Musim apa di sana sekarang? Buah mangga Bu. Oh, mangga ya. Oh Mangga. ya. Oke Pak, terima kasih. Ye. Berikutnya. Sama. Oke, Bu Tuti, perkenalkan nama saya Afif Ubaidillah. Saya dari UPT SDN 73 Gresik. Saya satu kabupaten dengan Pak Suwanto, Bu. Itu saja, Bu. Baik, berarti ini ada 2 kabupaten ya, dari Probolinggo sama Gresik. Oke, selamat bergabung nggih Bapak Ibu semuanya. Nggih. Oke. Hari ini mungkin sebelum kita masuk pada materi kita harus buat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelasnya nanti Bapak Ibu, mungkin yang pertama kita harus berpartisipasi aktif karena nanti kita record ini karena juga ada penilaian ya. Kemudian yang kedua, mungkin Bapak Ibu kalau misalkan ada izin, mohon disampaikan izin. Khawatir nanti ketika nggak masuk, itu kan termasuk daftar hadir ya. Karena kalau kita tidak tahu, malah kita Bapak Ibu dianggap tidak mengikuti acara pada hari ini. Nah, untuk itu mungkin itu saja kesepakatan kelas kali ini, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti berpartisipasi dengan aktif, nanti kita bisa mendapatkan materi apa yang kita akan pelajari. Baik, Bapak Ibu, untuk tujuan belajar kita nanti, Bapak Ibu diharapkan memahami tentang apa sih profil pelajar Pancasila itu. Kemudian yang kedua nanti apa saja contoh-contoh profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu. Baik. Tapi sebelum materinya saya tayangkan, kira-kira Bapak Ibu di sini ada yang sudah memahami belum? Apa sih profil pelajar Pancasila? Silakan Bapak Ibu masuk tuliskan di kolom chat. Silakan, saya beri waktu. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat sebelah kanan.
Sudah, Bu. Rekod itu ini toh Pak, rekod itu kan ini toh. Monggo yang lain, masih ada waktu. Ini masih Bu Maria ini yang sudah mengisi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Baik, sudah ada 3 yang menjawab ya. Kita tunggu yang belum. Nah, saya bacakan dari yang Bu Maria. Bu Maria menjawab pelajar yang berwawasan Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Betul ya? Iya. Yang kedua dari Pak Afif. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar yang menunjukkan karakter Pancasila. Yang dari Pak Suwanto, pelajar yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Wah, hebat-hebat ya, Bapak Ibu di sini sudah banyak yang memahami rupanya ya. Atau masih ada yang mau menjawab? Cukup ya? Oke. Baik, apa sih kira-kira jawaban dari Bapak Ibu ini? Apakah sudah mewakili apa belum? Coba kita lihat ya presentasi atau materi yang akan saya berikan. Profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama ini mungkin bisa dibuka dulu slide yang ketiga. Alhamdulillah. Ya, profil pelajar Pancasila yaitu pelajar Pancasila adalah perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berpikiran sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu, ini adalah elemen dari profil pelajar Pancasila. Ya, yang nomor 1 tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam adalah kreatif. Nah, oke, apa sih maksud dan contohnya agar Bapak Ibu memahami? Karena begini, ini jelas baru ya Bapak Ibu di sekolah penggerak ini, karena kalau sebelumnya mungkin kita sudah melaksanakan, hanya saja pada saat ini kita di kurikulum sekolah penggerak ini nanti akan kita berikan atau standar minimal ya, jadi minimal yang kita berikan pada kurikulum sekolah kita. Nah, ini standar minimal dan ini boleh Bapak Ibu tambah sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Nah, untuk itu apa sih? Yang pertama itu yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, contohnya mungkin Bapak Ibu di sekolah tentang akhlak beragama ya, misalkan ada sholat duha, ada sholat duhur, gitu. Kemudian ada keputrian, kemudian ada doa bersama, mungkin seperti itu ya untuk apa namanya contoh-contoh yang biasanya kita lakukan yang di sekolah kita.
Atau mungkin barangkali dari Bapak Ibu ini ada yang mungkin nggak ada di contoh, boleh Bapak Ibu sharingkan kira-kira apa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Silakan. Nanti kalau sudah tuh buka di saya. Oke, Bu Alisa. Ada Bapak Ibu? Hampir semua sama ya, mungkin ya, seperti sholat itu ada, mengaji begitu nggih? Nggih. Oke, nggih. Sekarang lanjut yang nomor 2. Nah, berkebinekaan global ini sepertinya yang baru dan mungkin Bapak Ibu bisa pahami nantinya. Nah, dari berkebinekaan global ini, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai, dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, ini contohnya ya, bisa mengenal dan menghargai budaya. Misalkan budaya Probolinggo berbeda dengan budaya Bawean, dengan Gresik gitu ya. Nah, itu yang kita harus saling menghargai begitu. Kemudian komunikasi, nah, interkultural dalam berinteraksi dengan sesama gitu. Mungkin Pak Suwanto dengan bahasa Madura gitu ya. Terus kemudian Bu Maria dengan bahasa Jawinya yang halus dari Magelang ya. Kemudian ini contoh yang satu lagi, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, itu artinya, maksudnya artinya Bapak Ibu bisa saling menghargai gitu ya. Jadi dari masing-masing lokalitas yang ada di tempat Bapak Ibu, terkhusus di sekolah masing-masing, kita harus saling menghargai apa yang ada di sekolah masing-masing. Baik, nomor 3 sekarang. Yang berikutnya yaitu tentang gotong royong. Nah, ini pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama dengan sukarela agar kegiatan dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Nah, contohnya apa ya Bapak Ibu? Nah, ini yang ada di slide adalah tentang bagaimana kita berkolaborasi. Yang dulu kita nggak kenal apa sih kolaborasi, taunya kita diskusi gitu ya. Ternyata sama aja, hanya saja kolaborasi istilah yang ada, istilah baru yang mungkin ada kita temui di sekolah penggerak ini. Kemudian kepedulian yaitu bagaimana teman kita nggak bisa, kita bisa membantu. Contohnya sama dengan yang C, saling terkait ya. Jadi kita saling berbagi, kita saling berbagi ilmu. Jadi misalkan ada teman yang belum bisa, kita mau mengajari. Nah, itulah gotong royong kita. Misalkan kalau di sekolah Bapak Ibu, apa ya kira-kira? Apa ya Bapak Ibu? Mungkin Pak Afif bisa menjelaskan kalau kita ada di sekolah? Kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan lingkungan sekolah. Iya, betul. Kerja bakti gitu ya, juga termasuk kolaborasi. Kemudian kalau Bu Indah, kira-kira apa yang contoh di sekolahnya? Gotong royong biasanya saling membantu, ada teman yang yang membutuhkan bantuan, contohnya semua membersihkan ya, seperti Pak Afif tadi, kerja bakti. Oh gitu ya. Kalau Pak Suwanto? Nah, kalau di Bawean umumnya itu kalau masalah untuk gotong royong Ibu, itu insya Allah termasuk salah satu adat juga. Karena apa? Karena itu diprioritaskan. Nah, karena apa? Nanti ada jenjang waktu atau dijadwal, misalnya setiap hari Jumat harus ada kegiatan gotong royong, misalnya membersihkan makam, jalan raya. Itu sudah menjadi tradisi itu Bu di Pulau Bawean. Makanya iya seperti itu. Oh, itu tradisi yang termasuk sekolahan juga lakukan, Pak? Iya, atau namanya Jumat bersih. Nah, itu makanya itu di sekolah kami sampai diadakan istilahnya supaya anak-anak
tetap menjaga kekompakan gitu, kebersamaan. Jadi siapa yang misalnya paling aktif untuk melakukan kegiatan seperti itu diberi hadiah oleh sekolah gitu Bu. Gitu. Enggak yang itu tadi yang membersihkan makam gitu juga anak-anak ya? Iya, ikut semuanya. Kalau gotong royong, kalau gotong royong semuanya. Mohon maaf, dari yang tua sampai anak-anak ikut semua Bu. Oh gitu ya. Iya. Kira-kira ada jadwalnya Pak? 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali? Biasanya kalau untuk jalan itu untuk tempat-tempat umum lah, maksudnya jalan, jalan terus makam itu ya paling minimal 1 bulan sekali. Oh iya iya. Oke bagus itu Pak Suwanto itu karena mungkin sudah tradisi ya. Jadi anak-anak mungkin ada kepedulian untuk membersihkan makam. Jadinya sudah menjadi budaya gitu ya di sana ya. Kemarin jadi yang dilakukan. Bahkan bukan dari siswa saja. Artinya siswa-siswa kami yang sudah baru lulus tahun kemarin itu kan misalnya sudah sekolah lanjutan. Itu karena di Nah, tradisi itu seperti itu langsung dipimpin oleh ketua remaja masjidnya gitu, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Iya, ya, Pak. Kalau di daerah saya kan khusus orang yang tua-tua gitu. Kalau untuk anak-anak terus remaja-remaja gitu nggak ada gitu. Berarti bagus ya kolaborasinya di tempat Bapak. Nggih, Pak. Dipertahankan nggih, Pak. Bagus itu. Nggih. Bisa buat contoh bagi daerah Bapak Ibu yang lain. Oke, berikutnya mandiri, nggih. Mandiri yaitu tentang pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya. Contohnya, nah itu kembali lagi kepada kesadaran diri masing-masing, ya. Bagaimana menghadapi misalkan tugas yang begitu banyak. Nah, kalaupun misalkan tugas mandiri dibutuhkan secara mandiri, ya mau nggak mau kita harus banyak membaca, banyak mencari literatur bagaimana kita menghadapi tugas kita yang secara mandiri diberikan. Nah, terkait dengan itu biasanya contoh yang ada di sekolah pada pembelajaran itu bagaimana ya Bapak Ibu? Di sekolah Bapak Ibu? Alhamdulillah, ada yang mau menyampaikan? Contohnya Bu, semua anak pekerjaan itu harus belajar. Alhamdulillah Bu. Oh ya, belajar sendiri, nggak boleh menyontek gitu ya Bu. Oh ya ya, nggih betul nggih. Bapak Ibu guru yang lain barangkali? Mohon maaf Bu Tuti, waktu untuk presentasinya tinggal sedikit. Oh ya, ya Pak, terima kasih sudah diingatkan, nggih. Berarti langsung ke bernalar kritis ya. Bernalar kritis, oke. Bernalar kritis, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevakuasi dan menyimpulkan. Nah, itu Bapak Ibu contohnya ya. Oke, memperoleh informasi. Nah, oke, lanjut yang kreatif nggih. Nah, kreatif pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Contohnya menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya tindakan yang original juga. Oke, ini nanti Bapak Ibu bisa memberikan contoh ya. Nah, ini tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ya ini termasuk dalam di dalamnya profil pelajar Pancasila itu ya terkait dengan ini Ki Hajar Dewantoro telah mengonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin sampai di situ barangkali ada pertanyaan atau mau sharing-sharing, silahkan. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Tuti Yuliana atas sampaian materi tadi. Berikutnya Bapak Ibu
Untuk pertanyaan untuk sesi tanya jawab ini saya berikan maksimal 2 pertanyaan. 1 pertanyaan ini nanti akan dibahas dalam waktu 2 menit ya. Jadi mohon untuk pertanyaan pertama, monggo raise hand atau angkat tangan. Oke, monggo Bu Indah, silakan. Ya, terima kasih Pak Afif. Bu Tuti, saya mau bertanya ini, mungkin maaf ya, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Terima kasih. Silakan. Ya, oke. Bapak Ibu mungkin ada yang bantu menjawab? Sekali, Bu Devi, mungkin ada tambahan Atau mungkin dari apa yang sudah disampaikan tadi sudah ada yang menangkap dari pertanyaan Bu Indah, mungkin ada yang sudah bisa siap menjawab. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Ya. Oh, menggunakan berbagai macam Tidak ada? cara. Oke, mungkin ada tambahan Ya, dari mungkin saya bisa menjawab Bu Indah. Mungkin profil pelajar Pancasila, di mana karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian itu, dalam kehidupan pribadi anak-anak melalui budaya sekolah, bisa dengan pembelajaran ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Atau ada Bapak Ibu? Jadi insya Allah Begitu Bu Indah? Bagaimana Bu Indah kira-kira? Ya Bu, terima kasih jawabannya. Oke. Atau mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Saya akan share materi Monggo Bapak Ibu, barangkali ada lagi. Oke, Pak Suwanto, monggo. Sudah siap ya Bu ya? Sudah siap tangannya dikepalkan ke atas Bu. Kami mau bertanya apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Oke, langsung jawab ya. Saya jawab nggih Bapak Ibu ya. Ibu-ibu semuanya. Atau mungkin ada yang jawab? Bu Maria barangkali? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan sedikit materi Tidak, ya, yang oke. berkaitan dengan pembelajaran. Mungkin yang perlu kita siapkan guys sebagai seorang pendidik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ya Bapak Ibu, mungkin dari segi kesiapan guru bisa pertama pengelolaan jam belajar ya. Setelah itu, setelah dari kesiapan jam belajar, mungkin di situ akan terjadi sebuah kolaborasi, di mana kolaborasi ini yang jelas dipentingkan dari dua hal ini, yaitu jam, pengelolaan sama kolaborasi ya. Kolaborasi sangat penting terjadi di dalam sebuah sekolah ya, baik itu antar sesama, tempat sejawat, entah itu juga dengan guru dengan kepala sekolah, bagaimana merumuskan persiapan penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, kemudian yang kedua bisa dengan menyiapkan sistem dan perencanaan sampai pada penilaian. Nah, dari kolaborasi itu baru kita menyiapkan apa saja sih nanti. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan kurikulum nanti yang akan kita buat. Ya, disitulah nanti yang harus kita siapkan sebagai sekolah penggerak di tempat Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu. Mungkin itu jawaban dari saya. Atau ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup Bu. Cukup, jelas. Oke, terima kasih. Kalau sudah selesai, mungkin bisa ditutup Bapak Ibu. Untuk orang dewasa. Karena itu Andra. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi demi sajian telah kita lewati. Untuk itu saya selaku moderator akan mengembalikan lagi acara ini sepenuhnya ke Bapak Suwanto. Monggo Pak Suwanto. Terima kasih Pak Afif. Sebentar Pak Suwanto, mungkin saya menyela. Mungkin nanti Bapak Ibu peserta nanti menuliskan refleksi ya, refleksi di kolom chat. Setelah ditutup acaranya bisa ditulis di kolom chat gitu ya, untuk refleksi apakah Bapak Ibu dari tujuan awal yang sudah saya sampaikan apakah sudah memahami atau belum ya. Kalau belum
Nggih. Kalau belum silakan ditulis, kalau sudah juga ditulis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Nah, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum kita tutup acara ini, kita istirahat dulu. Artinya kita breaking dulu sejenak. Nah, untuk mimpin acara breaking ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Maria. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suwanto. Mohon izin teman-teman. Kita tutup dengan ice breaking. Nanti sebelum selesai juga kita tutup dengan doa. Ice breaking sebentar ya. Jadi nanti ini gerakan refleks. Jadi kalau saya bilang tembak door, berarti jawabannya adalah apa? Jawabannya tembak door. Kalau door satu kali door juga. Door. Tidak kena, sorry ya. Kalau bom berarti gitu ya. Kalau door tembak door juga. Tapi kok door tidak kena gitu ya. Tapi kalau bom gitu. Oke? Siap? Siap. Pak Afif, door. Nggak kena. Langsung Pak Pak Afif. Suwanto, dor. Dor. Kalau door aja Pak Suwanto. Kalau doornya satu door gitu. Ya, ulang ya. Oke. Dibalas. Bom. Bom itu kalau bom. Lanjut. Pak Afif, door. Dor. Bu Tuti, dor. Maunya ingin langsung. Betul. Tidak kena. Dosa. Iya. Sepertinya kita sudah fresh ya. Tapi kita fresh ya, bukan kita semua diberi sehat. Saya kembalikan ke Pak Suwanto. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara kegiatan IHT yang bisa dilaksanakan pada siang hari ini. Semoga dengan adanya pelatihan ini kita semua nantinya bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing, utamanya bisa mewujudkan anak didik kita menjadi pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang memiliki karakter, wawasan, dan nilai-nilai Pancasila. Amin. Nah, sebelum ditutup nanti saya mohon kepada Ibu Indah untuk menutup dengan doa acara pada siang hari ini. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Indah, saya selaku pembuka dan acara pada siang hari ini, mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah. Ya, terima kasih Pak Suwanto. Nah, marilah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa, silakan. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu-ibu? Apakah masih dalam keadaan sehat? Doa selesai. Sehat aja pastinya, nggih. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan meminta